Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, baiklah, pada hari ini kita akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan perkara khusyuk. Nah, ada beberapa hikayat dan ikhbar yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk khusyuknya orang-orang yang khusyuk pada masa sahabat Rasulullah, sahabat dan masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, beliau suatu hari mengerjakan sholat dalam keadaan cepat. Jadi ada orang yang sholat cepat, ada orang yang sholatnya lambat. Kemudian karena ba'duhum yukhaffifu sholata khafyatal waswas. Sebagian di antara para sahabat itu meringankan sholat mereka itu karena khawatir adanya waswas di dalam sholat mereka. Hal ini diriwayatkan sebagaimana apa yang terjadi pada sahabat Ammar bin Yasir, sholat sholatan fa khaffaha. Dia mengerjakan ibadah sholat kemudian dia ringankan sholatnya tersebut. Dan arti kata tidak terlalu lama dia mengerjakan ibadah sholatnya. Faqila lahu, kemudian dikatakan baginya, ada sahabat yang bertanya, ada yang memperhatikan, ada yang melihat sholatnya Ammar bin Yasir. Khafafta ya Abal Yaqzan, engkau meringankan sholat wahai Aba Yaqzan. Ini lakab beliau daripada Ammar bin Yasir. Faqala, maka sahabat Ammar bin Yasir kemudian berkata, hal ra'aitumuni naqastu min hududiha. Apakah engkau melihat sholatku ini aku ringankan, kemudian aku ada mengurangi daripada batas-batas sholat itu sendiri? Apakah aku ada mengurangi rukun-rukun daripada sholat itu sendiri sehingga menyebabkan batalnya sholatku? Maka qalu, mereka berkata para sahabat, la, tidak. Engkau tidak mengurangkan sholat, tetapi engkau terlalu cepat dalam mengerjakan ibadah sholat. Qala, maka ia berkata Ammar bin Yasir, inni badatu sahwa syaitan. Sungguh aku bersegera mengerjakan sholat ini lebih cepat daripada sahabat yang lain karena aku ingin, yaitu menyegerakan agar tidak tertimpa sahwa syaitan, yaitu lupa yang muncul daripada syaitan. Jadi jangan kemudian kita menganggap orang yang sholatnya itu cepat bahwa dia sholatnya itu tidak khusyuk. Belum tentu. Karena seperti apa yang diriwayatkan daripada Ammar bin Yasir, dia berargumen ketika ditanya kenapa dia sholatnya cepat, alasannya agar dia tidak tertimpa was-was. Dikarenakan apa, kata Ammar bin Yasir, saya sendiri beralasan, alasannya adalah dalil apa yang disampaikan dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, innal 'abda la yusalli sholata la yuktabu lahu nisfuha wala thuluthuha wala rubu'uha wala khumsuha wala sudusuha wala ashruha. Sesungguhnya kata Nabi, innama yuktabu lil 'abdi min sholati. Innal 'abda la yusalli sholata. Sesungguhnya seorang hamba, sungguh ia sholat dengan sebuah sholat, tidaklah dicatat untuknya setengah, tidak sepertiga, tidak juga seperempat dan seperlima, dan tidak seperenam, dan tidak juga sepersepuluh daripada sholat itu. Terkecuali yang dicatat hanyalah apa yang diingat di dalam sholat. Jadi orang-orang yang sholat tapi tidak mengingat apa-apa, maka tidak ada catatan pahala di antara amal-amal ibadah sholatnya tersebut. Karena kata Nabi, tidak dicatat yaitu setengahnya. Kenapa tidak dicatat setengahnya? Dikarenakan yang setengahnya itu dia tidak mengingat Allah Ta'ala, tidak ada khusyuk. Nah, wa kana yaqulu, inilah alasannya kenapa Ammar bin Yasir kemudian khawatir tertimpa waswas daripada syaitan, maka kemudian dia putuskan waswas itu dengan sholatnya itu dicepatkan. Bukan dengan cara, bukan berarti cepat kemudian menghilangkan batasan rukun-rukun daripada sholat itu. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama yuktabu lil 'abdi min sholatihi ma ukila minha. Hanya saja yang dicatat bagi seorang hamba daripada sholatnya hamba itu apa yang difikirkan daripada sholat tersebut, apa yang ditadabburkan, apa yang dihayati, apa yang difahami, apa yang diingat daripada bagian sholat tersebut, itulah yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Hadis inna Ammar bin Yasir sholat sholatan akhrajahu Ahmad bi isnadi sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang sahih. Jadi hadis sahih ini menurut riwayat Imam Ahmad. Wa yuqalu inna Talha wa Zubair wa ta'ifatu minas sahabat radhiyallahu anhum kanu akhafun nasi salatan.
Dan dikatakan juga dalam riwayat bahwa sahabat Talhah dan sahabat Zubair dan sekelompok di antara para sahabat, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka, radhiyallahu anhum, kanu akhafun nasi sholatan. Mereka itu adalah orang-orang yang sholatnya itu ringkas, sholatnya itu ringan, sholatnya itu cepat. Wa qalu, dan mereka beralasan ketika ditanya, nubadiru biha waswasatas syaitan, kami menyegerakan sholat kami ini agar kami tidak tertimpa was-was, bisikan-bisikan syaitan, sehingga menyebabkan kami lupa dengan bacaan-bacaan yang kami baca, lupa dengan jumlah rakaat, berapa rakaatkah kami saat ini, 2 atau 3 rakaat. Maka inilah sebabnya para sahabat, sebagian di antara mereka seperti sahabat Talhah dan Zubair, juga seperti sahabat Ammar bin Yasir, mereka mengerjakan ibadah sholat yaitu dengan cara yang cepat. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di antara para sahabat mereka mengerjakan salat dengan akhaf, dengan ringan, bukan berarti menunjukkan mereka meringankan salat, menyepelekan salat, bukan berarti mereka itu meringkas-ringkas salat dan tidak mendapatkan kekhusyuan di dalam salatnya, akan tetapi justru sebaliknya, untuk menghindari daripada was-was yang ditimbulkan oleh syaitan dalam hati mereka, maka mereka kemudian menyegerakan salat mereka memperingkas salat mereka mempercepat salat mereka. Tapi ada sebagian sahabat yang mereka mengerjakan ibadah solat seperti solatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan solatnya diambil surat yang panjang dengan irama-irama yang tartil, dengan irama-irama yang agak sedikit lama, tapi mereka menikmati ibadah solat mereka dan tidak khawatir akan tertimpa yaitu namanya was-was. Itulah sebabnya di antara para sahabat ada sebagian yang mengerjakan solat itu dengan cepat, ada yang mengerjakan solat itu yaitu lama atau lambat. Ini Nabi sendiri yang mengatakan dalam hadisnya bahwa di antara hal yang paling aku senangi di dunia ini, bahwa Allah Ta'ala menjadikan salatku sebagai qurratu aini, sebagai pelipur lara hatiku. Jadi Nabi sendiri mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Nabi menjadikan perjalanan rihlah, perjalanan wisatanya adalah dengan mengerjakan ibadah solat. Dikarenakan kenapa? Karena dalam ibadah solat itu adalah perjalanan hamba untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin dimanapun anda berada, maka penting sekali kita untuk memperhatikan khusyuk di dalam solat, karena ada 4 perkara yang perlu diperhatikan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat, seterusnya. Demi masa, kata Nabi, sungguh manusia berada dalam kerugian terkecuali orang-orang yang beriman. Tidak beriman saja tidak cukup, tetapi wa amilus shalihat, dan mereka mau beramal soleh. Jadi orang-orang yang tidak rugi adalah orang-orang yang beramal soleh. Tapi kata para ulama juga dalam kitab-kitab tasawufnya, bahwa tidak semua orang yang beramal diterima oleh Allah Ta'ala. Yang hanya diterima oleh Allah Ta'ala orang yang beramal karena ilmu. Dengan ilmunya dia beramal. Maka hadirlah pengajian, kajilah ilmu-ilmu agama, dan bertanyalah seperti perintah Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu kalau kalian tidak mengerti. Maka hadirlah majelis-majelis pengajian. Yang kedua, orang yang beramal dan menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu pun belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala amal ibadahnya, kecuali kalau dia ikhlas. Yang ketiga, orang yang beramal dengan ilmu dan ikhlas pun belum tentu diterima oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau dia beramal dengan khusyuk. Inilah sebabnya kata Nabi, tidaklah dicatat setengah, 1/4, 1/10, 1/3, kecuali apa yang difahami, apa yang dimengerti, dan apa yang ditadabburi, dihayati dari setiap bacaan-bacaan dalam gerakan-gerakan salat. Itulah yang dicatat. Sebaliknya yang lain itu tidaklah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatnya sah, tapi pahalanya tergantung seberapa banyak kita tadabbur dan khusyuk dan ikhlas dalam ibadah yang kita kerjakan, terutama ibadah salat. Demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian tasawuf dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dibahas dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab yaitu asraris salat, rahasia-rahasia di balik kebaikan salat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.